Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jaa maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramun para alim ulama, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus Presiden Polsila yang sama-sama kita muliakan, Kiai Jawa Abdul Khair, yang beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa Polsila menjadi sebuah kendaraan yang mengajak kita bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para guru, di antaranya sahabat saya Sekjen Polsila Ustaz Bayhaqi, Ustaz Haji Ihsan Khas, Ustaz bin Muhammad, Ustaz Yasin, Sahibul Bait yang tadi baru saja sampaikan, para tokoh masyarakat, Ustaz Saudi, Ustaz Sukri Bejali, para guru yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya, terutama Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dalam hal ini diwakili oleh Pak RT. Ada? Mana? Benar nggak teh? Ada jemaah di belakang Allah. Kita hadir di sini dalam rangka menuntut ilmu. Tentunya sudah tahu bahwa siapa saja yang hadir di majelis ilmu bagaikan kita duduk di majelis ilmu, bagaikan sholat 1000 rakaat. Kebetulan pada hari ini kita masih berada di suasana jalan dalam suasana Maulidur Rasul. Kalau kita mengacu kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Bapak jamaah yang di belakang Allah, ketika kita berbicara akhlak, ini sering kita dengungkan, karena ketika berbicara akhlak tidak lepas dari siapa mereka, peci hitamkah atau peci putihkah, tidak pandang bulu ketika berbicara akhlak. Dalam sejarah peradaban Islam, sedikit kita agak jauh berbicara
kejayaan Islam di Baghdad, Pak. Ini saya mengacu dalam sebuah peradaban agar kita tahu bahwa sedikit kita terlepas dari keimanan, sedikit kita terlepas dari ketakwaan, hancurnya peradaban Islam dari sini. Dalam sejarah peradaban Islam, kita kenal dulu di Baghdad, Irak, masa kejayaan Islam yang disebut dengan keemasan pada saat dinasti Daulah Abbasiyah, yang raja-rajanya diantara Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid, kalau kita pernah dengar. Jaya di Baghdad bukan saja para ulama-ulama menafsirkan tafsir-tafsir yang luar biasa, tetapi juga sains, teknologi. Orang-orang barat belajar dari Islam. Itu pada tahun 260-an Hijriah atau pada tahun 785 Masehi. Sampai-sampai yang disebut dengan kerajaan Mongolia yang sudah menghancurkan beberapa negara ngeper, Pak, Islam. Tentara Mongolia yang disebut dengan tentara Tartar, pernah dengar, Pak? Tentara Mongolia yang dibawa oleh Genghis Khan pada saat itu masih ngepel sama Islam. Sampai pada suatu saat beliau mengutus utusannya membawa bukti kepada Raja Islam pada saat itu, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Kalau kita pernah dengar, Pak, beliau itu ahli astronomi, ahli sains, aljabar itu beliau. Pada masa kejayaan Islam, tentara Mongolia itu takut, masih ngepel kepada Islam. Diutus utusannya datang menghadap Raja Islam. Pak, apa yang terjadi? Ditolak utusannya, dibalikin upetinya, dipotong bibirnya. Apa ini? Genghis Khan bermundur bijak, berdiri 3 hari 3 malam di atas gunung. Tuhan, kalau bahasa keren itu, Pak, Sang Pencipta, beginilah mereka dengan kesombongannya, dengan akhlaknya. Berdiri, Pak, tidak terhenti-henti dia berbicara kepada langit. Kita nggak ngerti. Sampai akhirnya beliau meratakan dunia Islam. Hancur Islam diratakan oleh beliau. Disinilah kehancuran peradaban Islam. Kitab-kitab yang terkenal seluruhnya, bukan saja tafsir-tafsir, desain, teknologi, semuanya hancur, dibuang ke sungai Tigris atau Dijlah, sampai sungai yang begitu dalam, buat jembatan itu kudanya mereka. Sampai itu sungai hitam warnanya karena habis tinta-tinta kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu. Seorang sufi bertanya kepada Allah,
Ya Allah, beginilah hukuman bencana kepada kami. Yaitu Asy-Syaikh Al-Imam As-Sadili yang sekarang torekotnya yang terbentuk menjadi torekot At-Tadiliyah. Seorang waliullah. Beliau bermurung durja, ya Allah, inilah bencana yang Engkau berikan kepada kami. Dalam mimpinya beliau terjawab dengan jawaban dari Allah. Wahai manusia, jangan kau menghukum kami, jangan kau menghukum Tuhan. Siapa yang melawan arus akan hancur tergerus. Dengan akhlak yang sedikit saja Pak, menghancurkan peradaban kejayaan Islam karena persoalan akhlak. Pikirin Pak, apa konteksnya hari ini? Ke depan akan panas terjadi perhelatan politik di 2024. Jangan sampai kita mudah diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pikirin Pak, kejayaan Islam hancur karena persoalan apa? Apakah ini sebuah hukuman? Oleh karenanya mari di dalam konteks di hari masih bulan Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, kan sudah jelas Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jelas. Terakhir, mari kita jaga jangan sampai kita saling fitnah, saling tuding, saling menghina, saling mencaci, memakan harta saudara kita, sampai berselisih, pertumpahan darah di antara sesama. Ini orang yang disebut dengan muflis. Tahu muflis Pak? Rugi, bangkrut. Hadisnya sampai ketika Rasulullah melihat berselisihnya antara kaum Muhajirin dan Ansor, berbalik, atadruna mal muflis? Wahai sahabatku, kau tahu siapa itu orang yang bangkrut? Jawaban sahabat, al-muflis liman la dirhamalah wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Rasulullah menjawab tidak begitu. Kemudian Rasulullah menjawab, innal muflis bin ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salat wasiyam wal zakat wa ya'ti qadsa mahada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa darba hada. Orang yang bangkrut adalah umatku nanti di yaumil qiyamah. Dia salatnya rajin, jidatnya hitam, ngajinya rajin Pak, ibadahnya rajin, puasanya rajin, Senin Kamis pokoknya yang dibilang puasa sunnah dia kerjain, zakatnya rajin, apa aja dibilang zakat dijalankan. Tapi di yaumil qiyamah dia bangkrut, habis pahalanya karena dia mencaci maki saudara, dia menghina saudaranya, dia memfitnah saudaranya, dia memakan harta saudaranya, bahkan dia berselisih sampai pertumpahan darah di antara saudaranya. Sohebah. Kalau katanya jamaah dengan Allah, kita jaga hati kita di bulan yang penuh hikmah dari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Kita jaga hati kita, kita jaga akhlak kita. Akhlak bukan hanya pada sesama umat Islam, akhlak juga kita jaga di antara sesama manusia, agar kita menjadi negara baldatun jibatun. Kalau sudah terjaga semua,
insya Allah Allah akan menurunkan pemimpin yang diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah wa ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.